Great. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baru saja menyelesaikan pembahasan kita tentang 33 hal yang dahsyat tentang salib. Iya kan? Nah, hari ini karena masih dalam suasana tahun baru, saya mau berbagi buat saudara tentang pesan tahun baru masih saudara-saudara. Dan mulai minggu depan saya akan mengupas topik yang baru. Dan itu 12 minggu berturut-turut, jangan khawatir bukan 33 lagi. Nanti ada 33 setelah itu ya kan. 33 bukti kesetiaan Allah, itu setelah 12 minggu kita bahas tentang mengapa orang benar dan orang pilihan bisa gagal. Bukankah kalau Tuhan memilih, bukankah kalau Tuhan yang sudah memanggilnya, Tuhan juga menguatkan, kenapa dia bisa gagal? Nah itu akan kita bahas saudara. Tetapi hari ini kita masih bahas tentang tahun keberuntungan kita. Nah saya kasih judul begini, beruntung bukan sekedar ada banyak orang yang pikir, kok Gilbert ini aneh bener. Masa pelayanan Glow Fellowship Center, masa pelayanan kamu hebat ini sepanjang tahun ini bicara tentang keberuntungan. Bukankah keberuntungan itu sesuatu yang tidak pasti? Keberuntungan itu sesuatu yang untung-untungan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita dibingungkan dengan istilah ini. Kita pikir beruntung itu artinya untung-untungan. No, kita punya Tuhan yang berjanji untuk memberikan kehidupan yang beruntung. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya beruntung. Ayo sama-sama bilang sama saya, hidup saya beruntung. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya beruntung. Amin. Nah nanti saya jelaskan apa artinya keberuntungan. Karena itu tema kita hari ini, keberuntungan bukanlah hidup untung-untungan ya kan. Kalau untung-untungan lebih kepada gamble gitu ya kan. Ya kita lihatlah pendeta nanti untung-untungan. No, hidup Kristen bukan hidup yang untung-untungan. Hidup Kristen hidup yang pasti. Dan yang pertama pasti berhasil, yang kedua pasti diberkati, dan yang ketiga pasti menerima mujizat, dan yang keempat pasti menerima keberuntungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeeha. Nah ini yang kita mau buka. Buka Alkitab kita sama-sama. Joshua pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Moses is a great man of God. Musa adalah hamba Tuhan yang besar. Musa adalah hamba Tuhan yang hebat. Bayangkan dia angkat stick rod, dia angkat tongkatnya, laut terbelah. Tetapi dia mati. Kalimat saya sederhana, kalau Musa aja mati apalagi lu. Makanya hidup jangan sok tahu, hidup jangan sok jago, hidup jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Musa yang hebat mati, Herodes yang kuat mati, Firaun yang kelihatannya punya kuasa yang hebat juga mati, kita juga pasti mati. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Paulus bilang apa? Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya aku ingin bersama dengan Kristus. Tetapi aku juga mau memberi buah dalam pekerjaan, mau berbuat sesuatu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berarti selama aku hidup, tantangan apapun, aku tetap akan melayani. Dan kalau tugasku sudah selesai, aku akan bersama dengan dia dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang 2020. Ada orang yang dia cintai meninggal. Saudara nggak usah kecewa, nggak usah tertekan. Kematian bukan tanda mujizat tidak terjadi. Kematian hanya tanda bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa. Apa saja yang dia inginkan pasti jadi. Apa saja yang dia inginkan tidak bakal terjadi. Para politisi, orang-orang ahli, para provokator, boleh mau coba ciptakan apapun, tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, apa saja yang Tuhan mau pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan jadi. Makanya pastikan hidup kita dekat dengan Tuhan. Musa, hamba Tuhan yang besar itu mati. Ayat ini bilang, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Berarti hamba Tuhan bisa mati, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Gereja, gedungnya bisa dibakar, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus.
perjalanan pelayanan bisa coba dihambat oleh tekanan-tekanan yang ada. Tetapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Yang setuju katakan amin. Either you are in or out. Karena pekerjaan Tuhan berjalan terus, kita mau ikut terlibat atau kita mau meninggalkan. Saudara yang mungkin akibat pandemi ini jadi kecewa sama pendeta, jadi kecewa sama gereja, saya mau bilang gak ada gunanya. Engkau boleh kecewa sama pendeta, engkau boleh kecewa sama gereja, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Karena itu pastikan you are in or out. Saya hanya bilang bodoh kalau hanya karena kecewa, hanya karena kepahitan kita meninggalkan Tuhan dan pekerjaannya. Yang saya hanya mau ingatkan buat saudara, pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Pertanyaannya, kita mau terlibat nggak di sana? Jangan jadi orang yang sensian, apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa. Semua hamba-hamba Tuhan menghadapi tantangan yang keras dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap tulus, dia tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju sama saya katakan yeah. Amin, 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 amin. Lihat ya. Jadi Musa hamba Tuhan itu mati. Dalam pekerjaan Tuhan gak ada orang yang bisa menyombongkan diri dan berkata, kalau bukan karena gue gak bisa ini semuanya. Justru kalau kita bisa, kita bersyukur karena Tuhan boleh pakai dan libatkan kita. Coba lihat ayat ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Dia hanya abdi Musa. Dia bukan seorang doktor teologi. Dia bukan seorang yang hebat-hebat banget. Dia hanya orang yang setia, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran sama suara Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Musa hamba Tuhan yang hebat, besar, dahsyat dan luar biasa boleh mati, tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Kalau Musa nggak ada, Tuhan bisa pakai Joshua. Pertanyaannya, saya mau atau tidak dipakai Tuhan? Kita lihat selanjutnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan cari orang yang mau, Tuhan cari orang yang setia, Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh, Tuhan cari orang yang serius dengan Tuhan. Jangan bilang sama saya banyak kekurangan pendeta, saya banyak kelemahan pendeta. Tahun 2021 ini adalah tahun di mana rahmat Tuhan akan tercurah buat setiap kita. Tuhan gak pernah tanya kamu bisa atau tidak, karena bisa itu urusan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang membuat kita bisa. Yang Tuhan cuma minta dari kita, kita mau gak? Kita serius nggak? Kita setia nggak? Itu dia kuncinya, ya kan? Makanya Alkitab bilang setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan. Kamu tugasnya hanya taat, kamu hanya tugasnya serius, kamu hanya tugasnya lakukan apa yang aku perintahkan. Tapi tanah itu akan kuberikan. Amin. Jadi bukan mereka yang rebut, Tuhan yang berikan. Tugas mereka hanya taat, tugas mereka hanya setia, tugas mereka hanya dengar-dengaran, tugas mereka hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tugas mereka hanya serius dengan Tuhan. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan. Tuhan yang berikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Musa hamba Tuhan itu boleh mati, tapi firman Tuhan, janji Tuhan tetap ya dan amin. Woo! I'm proud of my God. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yang ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tinggal persoalannya, kamu kuat nggak? Kamu percaya nggak? Kamu berani nggak? Kamu membatasi kuasa Allah nggak? Kadang-kadang yang membuat hidup kita nggak beruntung, kadang-kadang yang membuat hidup kita nggak berhasil, kadang-kadang yang membuat hidup kita nggak sesuai dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena kita batasi kuasa Allah. Oh, rasanya nggak mungkin. Wah, itu kayaknya nggak bisa pendeta. Wah, itu terlalu sukar pendeta. Wah, itu terlalu berat pendeta. Never, 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 ever limit your God. He is the unlimited power. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya tidak terbatas. Makanya Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita lihat selanjutnya. Klik. Aha. Klik. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup.
Artinya kalau kamu tinggal dalam aku, kamu mendekat kepada aku, kamu bergantung sepenuhnya kepada aku, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Yang lebih kaya dari saudara banyak, yang lebih hebat dari saudara banyak, yang lebih kuat dari saudara banyak. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Amin. I don't care. Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi saya diserang oleh jenderal pendeta, saya diserang oleh orang yang berpangkat tinggi pendeta, saya diserang oleh orang kaya, saya diserang oleh orang yang waduh pergaulannya keras pendeta. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan janji sama Joshua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Dengan lain kata, Tuhan bilang sama Joshua, kamu bukan yang terbesar, kamu bukan yang terhebat, kamu bukan yang terjago, tapi aku yang menyertai kamu. Yang setuju bilang amin. Hidup Kristen bukan hidup yang kecil hati. Hidup Kristen bukan hidup yang minder, hidup Kristen bukan hidup yang tertekan, hidup Kristen bukan hidup yang berkata, ya tapi kan saya lemah pendeta, saya kan gak bisa pendeta, saya kan gak pinter. Tapi ayat Tuhan, ayat firman Tuhan janji apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kenapa? Bukan karena kau kuat, bukan karena kau hebat, bukan karena kau jago, bukan karena kau luar biasa, bukan karena kau tak terkalahkan. Tetapi seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Itu yang kuncinya. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Jadi waktu hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus bukan obat kuat. Bukan berarti, oh saya sudah minum anggur dan roti, wah sebulan nih kuat. Bukan. Tapi waktu kita minum tubuh Kristus, kita minum darah Kristus dan kita makan tubuh Kristus. Yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Iya kan? Karena Kristus berkata, inilah darahku, inilah tubuhku. Berarti waktu kita makan, kita minum, kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Berarti penyertaannya sempurna atas hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Karena kita berkata, kalau kita menjadi satu dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dalam kebangkitannya. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kadang-kala kita yang meninggalkan Tuhan. Iya kan? Kita lihat selanjutnya ayat yang ke-6. Ada perintah yang Tuhan bilang di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sama-sama bilang saya harus kuat dan teguh. Kita lihat selanjutnya, klik. Hanya diulangi sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. God has a special promise. Tuhan punya janji yang spesial buat kita bahwa kamu akan beruntung kemanapun kamu pergi. Boleh saja pintu tertutup, boleh saja kamu ditekan, boleh saja kamu dicurangi, boleh saja kamu menghadapi badai, tetapi kamu akan melihat tangan Tuhan yang menyertai kamu dan kamu akan menyadari bahwa hidup kamu beruntung. Yang setuju katakan amin. Beruntung berbeda sama berhasil. Berhasil adalah sesuatu yang bisa kita perhitungkan. Saya sekolah, sampai mendapat master, sampai mendapat doktor. Saya dapat bersyukur pada Tuhan dan berkata saya berhasil. Tapi beruntung unpredictable. Waduh, saya pikir saya dalam masalah besar. Waduh, saya dicurangin orang. Waduh, saya dijahatin orang. Waduh, saya udah di set up untuk masuk dalam jebakan yang akan membunuh, menghancurkan karir saya. Tapi Tuhan balikan semua keadaan. Itulah keberuntungan. Dan Alkitab berkata, kemanapun kau pergi, kau gak usah takut. Selama kau bertindak hati-hati, selama kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kamu akan beruntung. Kemanapun kamu pergi. Yang sudah katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Diulangi sekali lagi, engkau akan beruntung. Sama-sama bilang sama saya akan berhasil. Ayo sama-sama bilang sama saya akan berhasil. Sama-sama bilang sama saya akan beruntung. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Nah, saya simpulkan gini. Pada dasarnya, hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya diberkati. Ayo semangat, sama-sama bilang hidup saya diberkati. Nah,
Apa artinya diberkati? Diberkati artinya Tuhan merancangkan sebuah kehidupan yang berhasil dan beruntung. Yang setuju sama saya katakan berhasil dan beruntung. Sama-sama bilang sama saya, berhasil dan beruntung adalah kehendak Tuhan. Saudara boleh saja nggak setuju dengan pengajaran ini. Saudara boleh saja bilang, wah Gilbert teologi kemakmuran. Tetapi saya baca Alkitab. Alkitab saya mengajarkan kepada saya kita harus pikul salib. 33 minggu kemarin kita terus bahas tentang salib. Tetapi saya tidak menjumpai satupun kata bahwa kalau saya pikul salib saya akan hancur. Saya pikul salib saya akan habis-habisan. Saya pikul salib saya akan binasa. Yang saya pelajari ketika saya memikul salib, ada kebanggaan, ada sukacita, ada kemenangan. Dan perjalanan saya akan berhasil dan saya akan beruntung. Yang setuju katakan yeah. Amin. Memikul salib bukan berarti hidup saya akan menderita. Tapi yang saya pelajari, saya akan lewati penderitaan. Tapi di tengah penderitaan saya tahu tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita menerima perjamuan suci. Karena perjamuan suci mengajar kepada kita, Yesus sudah menyelesaikan segalanya buat kita. Tinggal tugas kita jalani dengan iman. Lakukan dengan serius sambil memandang Tuhan. Dan sambil beriman bahwa Allah melakukan perkara dahsyat di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Saya pelajari apa itu berhasil dan apa itu beruntung. Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Ngerti sampai di sini ya. Makanya saya bilang berhasil itu dapat kita prediksi. Karena berhasil itu lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Kita sekolah, kita udah hitung, wah ini kondisinya begini, keadaannya begini, tantangannya begini. Kita memang sudah bersiap dan kita sudah perjuangkan. Itulah keberhasilan. Orang yang latihan musik sehari 4 jam. Lalu kemudian dia jadi musisi yang handal. Berhasil. Tidak ada keberhasilan tanpa persiapan dan perjuangan. Kalau sudah cuma mengeluh terus, lalu bingung suami sudah kenapa kabur dari rumah. Ya karena kita nggak mempersiapkan dan nggak berjuang. Kalau kita jadi istri yang nuntut terus, lalu kita bingung kenapa rumah tangga saya nggak bahagia. Karena mulut sudah nggak teratur, sudah ngomong sembarangan, masa bodoh orang mau sakit hati, mau apa, yang penting gue happy. Ya gue memang orangnya begini, lu belajar ngerti gue. Berarti kan sudah kerasukan setan, saudara-saudara. Iya kan? Saudara suami yang pelit, yang kasar, yang menekan, kalau marah, istri nggak ada otak. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, lalu bingung kenapa rumah tangga sudah tertekan, kenapa rumah tangga sudah bermasalah, kenapa istri sudah tidak bisa menghargai saudara. Ya kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dan tidak berjuang dengan betul. Saudara nggak pernah didik anak saudara, yang ada cuma saudara komplain anak saudara. Ya dia harus nurut dong pendeta, dia harus begini dong, dia harus begini. Bu, Pak. Bisa nggak sih kita berjuang? Bisa nggak sih kita koreksi diri kita sendiri? Berhentilah nyalain orang, berhentilah koreksi orang, koreksi dirimu sendiri. Saya bingung. Ada banyak orang yang ngerasa hidup ini berat, hidup ini susah, hidup ini menyakitkan. Tapi dia nggak pernah mau koreksi diri. Berubah Pak, berubah Bu. 2021 tidak akan jadi lebih baik kalau engkau tidak pernah mau berubah. Kalau kau cuma nuntut suamimu harus berubah, suamimu harus mengerti, istrimu harus berubah, istrimu harus mengerti, mertuamu harus berubah, mertuamu harus mengerti, hidup akan membosankan buat saudara. Kenapa? You are the problem. Sorry, I love you. Dan justru karena saya mencintai saudara, I have to tell you the truth. Saya harus ngomong kebenarannya. Dan kalau saudara nggak mau dengar, yang rugi saudara sendiri. Karena saudara menjadi batu sandungan. Saudara menjadi benalu buat orang di sekitar saudara. Dan karena saya sayang saudara, saya tidak ingin saudara selama 2021 kembali menjadi benalu sama seperti 2020. Mari jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan mari jadi berkat. Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Sementara beruntung, beda. Lebih menekankan kasih dan anugerah Allah. Musa ada di tepi laut Teberau. Ke depan artinya bunuh diri. Ke belakang pasukan Fir'aun sudah menanti.
ke kiri dan ke kanan, semua adalah padang gurun, nggak bisa lari. Dia dengar suara Tuhan. What is in your hands? Lalu Musa bilang, a rod, a stick. Sepotong akar, sepotong tongkat. Lalu Tuhan bilang, angkat. Tiba-tiba laut itu terbelah. Itu bukan keberhasilan. Itu keberuntungan. Amin. Jadi keberhasilan sesuatu yang saya persiapkan. Sesuatu yang saya perjuangkan. Dan untuk itu Alkitab bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Itu yang Alkitab janji, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tapi keberuntungan sesuatu yang sangat berbeda. Keberuntungan adalah sesuatu yang Tuhan janjikan sesuai dengan imanmu, jadi padamu apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita nggak bisa hanya mengharapkan keberuntungan tanpa kita berjuang dan mempersiapkan diri untuk berhasil. Ngerti ya? Sengaja saya bicara lambat-lambat ini, karena saya mau di hari Minggu pertama ini adalah awal dorongan buat saudara untuk koreksi diri, untuk persiapkan diri, memperbaiki hal-hal yang lama, supaya 2021 kita melihat berkat Tuhan, kita berhasil dan juga beruntung. Kita bukan jadi orang yang terus nyinyirin orang. Kita jangan jadi orang yang terus kepoin orang lain. Kita jangan jadi orang yang terus komentar ini, kritik ini. Kita hanya jadi haters dengan hati busuk yang dikuasai iblis dan setan-setan. Tapi kita menjadi orang percaya yang bangkit, berjuang, berbuat sesuatu, dan melihat janji Allah tergenapi. Yang sudah katakan yeah. Amin. Saya selalu bilang, haters tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Haters hanya memperbanyak orang-orang masuk neraka, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi. Haters tidak bisa menghambat hamba-hamba Tuhan. Dan haters tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Dan hamba-hamba Tuhan yang benar akan terus diangkat oleh Tuhan. Hatersnya Yusuf buang Yusuf ke dalam penjara. Tetapi justru keberadaan itu membuat Yusuf lebih dahsyat lagi. Jadi haters tidak pernah bisa menghambat karya Tuhan dalam hidup seorang hamba Tuhan. Haters juga tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Haters hanya membuat jumlah orang-orang di neraka bertambah banyak karena lu salah satunya. Kenapa? Engkau jadi haters, omonganmu gak benar, engkau menghasut, hatimu busuk, lalu kau pikir kau mau masuk surga. Kau pikir kau ada orang dalam ke apa? Ya kan? Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Saya ulangi. Apa itu berhasil, apa itu beruntung? Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Namun beruntung lebih menekankan kasih dan anugerah Allah. Klik. Nah, saya pelajari selanjutnya. Kita pada dasarnya adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Saya pelajari beberapa hal ini. Yang pertama, karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun mengasihi kita. Wow, haleluya. Istri saudara saja kadangkala setelah mengenal kita lebih dalam, nyesal pendeta kawin sama dia. Pendeta dulu waktu pacaran gak kayak begitu dia pendeta. Tapi sekarang udah kawin, saya baru tahu orangnya pelitnya setengah mati pendeta. Aduh saya gak kuat ngadepin. Kan? Ada banyak suami yang, ya ilah, saya gak nyangka pendeta dulu waktu pacaran gak begitu dia pendeta. Waduh, nggak taunya sekarang serakah banget orangnya pendeta. Waduh, pokoknya cuma one way. Ya kan, duit kalau masuk nggak bisa keluar lagi. Waduh, minta ampun deh pendeta. Tertekan saya punya bini kayak gitu. Lihat ya. Ada banyak orang. If they know who we really are, kita siapa sebenarnya, ada banyak orang yang mundur. Ada banyak orang yang lari. Ada banyak orang yang tinggalkan kita. Kita orang beruntung. Tuhan pilih kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan kenal siapa kita.
Tuhan tahu kebusukan kita. Tuhan tahu kemunafikan kita. Tuhan tahu kejatuhan kita. Tuhan tahu kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tahu apa hal-hal yang buruk yang kita buat selama 2020. Tapi dengan kasih-Nya Dia tetap peluk kita. Dia lihat di hidup kita ada pengharapan. Dia berikan Roh Kudus-Nya buat kita. Dengan sabar Dia mendidik kita. Sampai Dia jadikan kita segambar serupa dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Untuk memerintah bersama dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita orang beruntung. Karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Tuhan pilih kita. Dia kenal kita. Namun Dia tetap mengasihi kita dan dengan sabarnya Dia bentuk dan proses kita. Yang kedua, kita adalah orang beruntung. Karena Tuhan yang memilih kita memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Karena Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu kekurangan kita. Daud berkata bahwa Dia ingat bahwa kita ini debu. Makanya waktu Daud berbuat salah di hadapan Tuhan, inilah doa Daud. Daud berkata, "Do not take your Holy Spirit from me." Kalau aku salah, Tuhan boleh tegur aku. Kalau aku masih mengeraskan hati, Tuhan boleh menghajar dan memukul aku. But do not take your Holy Spirit from me. Jangan angkat Roh-Mu dan jangan biarkan Roh-Mu menjauh daripadaku. Roh Kudus itulah yang menyadarkan kita. Roh Kudus itulah yang membangkitkan semangat kita. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Dan Roh Kudus itulah memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa. Dan mengambil keputusan untuk berubah dan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita orang beruntung. Makanya selalu saya bilang, meninggalkan iman Kristen adalah kebodohan. Karena meninggalkan iman Kristen bukan hanya berarti saya memiliki sebuah agama baru. Meninggalkan kekristenan berarti meninggalkan tuntunan Roh Allah dalam hidup saya. Karena kekristenan percaya Yesus naik ke surga. Tapi Dia tidak meninggalkan kita sebagai tim piatu. Dia memberi seorang penolong lain, Roh Kudus-Nya. Dan untuk itu roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kapan saya tahu Roh Kudus di dalam saya? Ketika saya salah dan saya nggak ngotot. Ketika saya salah, saya merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan. Ketika saya tahu bahwa jalan saya berdosa, saya cepat balik pada Tuhan. Artinya Roh Kudus aktif dalam diri saya. Tapi kalau saya sudah berdosa, saya masih terus menikmati kesenangan dosa. Jangan-jangan saya sudah tidak peka lagi akan suara Roh Kudus dalam hidup saya. Saudara-saudara yang mungkin dosa dan merasa nikmat. Saudara-saudara yang berbuat dosa jauh dari Tuhan. Lalu tetap ngotot. Tetap merasa diri benar. Tidak mau memperbaiki hidup. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Hati-hati. Roh Kudus sudah tidak lagi bisa engkau dengar. Cepat bertobat. Cepat berbalik. Ingat. Masa-masa engkau dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah masa-masa yang indah, dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Simson, seorang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Tapi dia tidak mau dengar tuntunan Roh Kudus. Dia hanya mau dengar tuntunan hawa nafsu dagingnya. Roh perzinahannya. Spirit of lust. Roh kedagingannya. Dan ini yang mengakibatkan akhirnya yang alam hidupnya hanya perzinahan demi perzinahan. Bukan berarti Roh Allah tidak dalam dirinya. Tapi dia tidak lagi mau peka akan Roh Allah itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Gara-gara dia tidak mau peka akan Roh Allah. Matanya dicungkil. Buta. Dan dia menjadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. I love you. Saya mengasihi saudara. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini. Saya hanya mau mengingatkan saudara, jangan tertipu oleh segala kesenangan dunia. Lalu akhirnya engkau menjustifikasi diri saudara. Oh ya, saya memang orang yang begini, yang mau diapain. Saya tetap melayani meskipun saya berzina. Saya tetap melayani meskipun saya minum mabuk. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan alkohol. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan judi. Saya tetap melayani meskipun saya istri piaran orang. Saya tetap melayani meskipun saya selingkuh dengan perempuan lain. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan pergi ke klub, lalu baca-bacaan cabul. Yang penting Tuhan tahu saya melayani. Roh memang lemah, tubuh saya memang lemah. Tapi ya saya tahu kok roh saya melayani. Tertipu setan kau. Ini saatnya engkau membiarkan suara Roh Kudus berbicara kembali.
Jangan sampai terjadi seperti Simpson, betul. Kemudian dia kembali pada suara Roh Kudus. Tetapi matanya sudah dicungkil. Dan dia sudah jadi bahan tertawan orang Filistin. Saya berdoa supaya engkau tetap berdiri tegak sebagai pribadi-pribadi yang dipimpin Roh Kudus untuk masuk dalam kemuliaannya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kita pada dasarnya orang-orang yang beruntung. Karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun tetap mengasihi kita. Dan dengan sabarnya, dia proses kita. Tuhan yang memilih kita, memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Sehingga kita dapat berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, Tuhan yang memilih kita peduli untuk kemajuan dan kedewasaan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang memikirkan berkat dalam hidup kita, tapi dia mau kita menjadi dewasa. Makanya Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi setelah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang-kala kita kekanak-kanakan banget. Ngambek lah. Kecewa lah. Nggak mau bertanggung jawab lah. Hidup cuma nuntut orang. Kan anak-anak gitu. Mama jahat. Anak-anak cuma nuntut. Tapi orang dewasa berjuang. Amin. Tuhan mau mendewasakan kita. Makanya saya bilang kita orang beruntung. Kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, Tuhan gak salah. Saudara-saudara yang sedang berkata, Tuhan kenapa saya harus menghadapi masalah? Kenapa begini? Karena Tuhan sedang mau mendewasakan kita. Tuhan sedang mau melatih kita. Tuhan sedang mau menyempurnakan kita. Supaya makin hari, makin lama daging kita makin tersalibkan. Supaya roh kemuliaan Kristus tetap bangkit dalam hidup kita. Yang setuju katakan, yeah. Saudaraku, kitalah orang-orang yang beruntung. Karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun tetap mengasihi kita. Dia tahu kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, kebodohan kita, kemunafikan kita, tapi dia tetap mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan yang memilih kita, memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Dan untuk itu kita dapat berkata, roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam saya untuk membimbing saya dalam kuasa kebangkitan. Yang ketiga, Tuhan yang memilih kita peduli untuk kemajuan dan kedewasaan kita sampai menuju pada kesempurnaan. Dan yang keempat, Tuhan yang memilih kita kemudian memperlengkapi kita. Bukan hanya memperlengkapi kita dengan buah-buah Roh Kudus, tapi dia juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Buah-buah roh itu penting untuk kesaksian kita. Jangan kita menekankan buah-buah roh tapi tidak hidup dalam karunia. Sebaliknya kita menekankan karunia-karunia tetapi tidak mengeluarkan buah-buah roh, tetapi yang Kristus janjikan. Makanya saya bilang kita orang beruntung. Siapa sih kita? Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi Tuhan begitu percaya sama kita. Dia berikan buah-buah roh sehingga kasih, sukacita terpancar dalam hidup kita. Asal kita mendekat sama Tuhan, asal kita mau dengar-dengar, asal kita mau bergaul dengan firman hari demi hari. Dan kemudian setelah Tuhan bisa lihat bahwa kita bisa dipercaya dengan buah-buah roh, dia percayakan karunia-karunia roh untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, meluaskan kerajaan Allah sehingga nama Kristus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Karena kita adalah orang yang beruntung, maka yang pertama mari kita hidup berkualitas dan berintegritas. Jangan hidup sembarangan. Jangan jadi suami yang ngaco. Jangan jadi istri yang cerewet. Jangan jadi anak-anak muda yang egois. Jangan jadi pelayan-pelayan Tuhan yang hanya mikirin perutnya, dirinya, keinginannya, kesenangan dagingnya sendiri. Jangan jadi pejabat yang hanya mau mencari keuntungan saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup berintegritas dan berkualitas. Amin. Kenapa Yesus berkorban? Kenapa Allah turun menjadi sama dengan manusia? Itu yang namanya integritas. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Supaya kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menuju maut, diselamatkannya
dan beroleh hidup yang kekal bersama Dia. Yang sudah katakan amin. Karena orang-orang yang berintegritas dan berkualitas, artinya orang-orang yang mengangkat, orang-orang yang menguatkan, orang-orang yang memberi pengharapan, dan orang-orang yang memberi kesejukan dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua, karena kita adalah orang yang beruntung, mari kita hidup fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Karena Alkitab bilang cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 2021 ini, saya harus yakinkan saudara, engkau bisa buat banyak salah. 2021, engkau bisa saja menghadapi masa-masa yang berat dan sukar. 2021, bisa saja engkau menghadapi goncangan-goncangan dan kebimbangan-kebimbangan. Tapi ini yang hanya saya mau tekankan buat saudara, tetap fokus pada Kristus dan kerajaannya. Alkitab sampai bilang begini, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ketika engkau disakiti, jangan fokus pada hal-hal yang menyakiti. Ketika engkau diomongin orang, jangan fokus pada orangnya. Adik-adik muda, ketika engkau diputusin sama pacarmu, ketika engkau dikhianati oleh orang yang kau sayang. Ih, pendeta sensitif nih. Jangan fokus. Di Instagram semua foto-fotonya dihapus-hapusin. Barang-barangnya dibakarin. Jangan fokus. Kalau kita fokus pada masalah, tahun ini tahun yang berat, tahun ini tahun yang menjenuhkan, tahun ini tahun yang keras. Tapi sebaliknya kalau kita fokus pada Kristus, tahun ini kita melihat rahmatnya, kita melihat kemenangannya, kita melihat mujizatnya, kita melihat terobosan-terobosan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya, karena kita adalah orang yang beruntung, mari kita hidup berkualitas dan berintegritas. Kita fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Yang ketiga, mari kita hidup dengan mental berkorban dan memberi. Kita belajar dari Kristus. Kristus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. 2021, anak Tuhan tidak boleh nyusahin orang. Tidak boleh merugikan orang, tidak boleh nyengsarakan orang. Saya berdoa supaya iman sudah makin naik. Dan apa bukti iman makin naik? Kita makin gak egois. Less of me, more of Jesus. Artinya hidup kita makin berkurang, tapi makin bertambah-tambah dalam kasih Tuhan. Suami, mari belajar berkorban dan memberi, menjadi orang-orang yang mentalnya memberi. Istri-istri, mari siap berkorban. Dan kalau berkorban gak usah sambil menangis. Kalau berkorban gak usah sambil menyesali keadaan. Kalau berkorban gak usah sambil sakit hati. Ya pendeta, saya sebetulnya sakit banget, tapi ya udahlah, firman Tuhan bilang saya suruh berkorban, ya udah saya berkorban. Itu bukan pengorbanan, itu penderitaan. Pengorbanan adalah sesuatu yang saya jalankan dengan bangga. Betul, saya menabur dengan air mata, tapi saya akan menuai dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, karena kita adalah orang yang beruntung, mari kita hidup finishing strong. Apa artinya finishing strong? Paulus bilang begini, kamu sudah mulai dengan roh, masakan kamu mau mengakhirinya dalam daging. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian, hari ini kita menginjak minggu pertama di tahun yang baru. Saya yakin kita semua berapi-api. Saya yakin kita semua bernyala-nyala. Saya yakin kita semua bersemangat dan berkata, pokoknya Kristus segala-galanya buat saya. Saya mau berjalan bersama Kristus. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, hari-hari ini kita akan menghadapi banyak-banyak ujian. Bisakah kita finishing strong? Saya khawatir banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan
lost faith, lost sincereness, kehilangan ketulusan, kehilangan mental berjuang karena berkata, I cannot. Saya melayani Tuhan pendeta, tapi istri saya, aduh, betul-betul menjadi batu sandungan di rumah pendeta. Lama-lama saya nggak tahan. Bayangkan, tahun ini saja ada beberapa hamba Tuhan besar. Satu, either jatuh dalam perzinahan, either bercerai, dan either mati bunuh diri. Saya nggak pernah bisa berpikir bagaimana seorang hamba Tuhan jatuh dalam perzinahan, bagaimana seorang hamba Tuhan bercerai, bagaimana seorang hamba Tuhan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Satu-satunya bisa terjadi kalau orang di keluarganya, apakah dia istrinya ataukah dia suaminya, yang dipakai setan untuk terus menekan sampai akhirnya dia betul-betul udah nggak tahu mesti buat apa. Dan hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, kita nggak pernah tahu setan akan pakai siapa. Setan bisa pakai anakmu, setan bisa pakai ayahmu, setan bisa pakai mertuamu, setan bisa pakai menantumu, setan bisa pakai istrimu, setan bisa pakai suamimu, setan bisa pakai orang dekatmu. Dan hanya dua hal yang dia mau buat. Kalau dia tidak berhasil membujuk engkau supaya keluar dari kekudusan, supaya keluar dari kasih, supaya keluar dari kebenaran, supaya keluar dari kesetiaan, supaya keluar dari kedamaian, dan dibujuk bagaimanapun kau tetap setia, maka dia akan coba menekan. Kalau dia nggak bisa pakai orang jauh, setan akan pakai orang-orang dekat. But folks, I know what you're going through. Ibu, engkau yang sedang merasa jiwamu tertekan, I know what you're going through. Pak, bapak-bapak yang sedang mengalami tekanan, I know what you're going through. Adik-adik muda, saya bisa merasakan. Saya tahu apa artinya hidup dalam tekanan itu. Saya melayani Tuhan dari saya usia 18 tahun. Saya tahu apa artinya tertekan. Saya tahu apa artinya ditekan dari segala sudut. Tapi saya hanya ingatkan buat saudara sekalian, kita prajurit. We are soldiers. We are soldier. Kita bukan seniman yang gampang mudi, yang gampang sakit hati, yang gampang meraju, kata orang Manado bilang, yang gampang ngambek gitu saudara. But we are soldier. Artinya walaupun kadangkala air mata kita harus mengalir, kadangkala hati kita goncang, tapi kita tetap pandang salib. Kita berkata, Lord, there is no other choice for me after finishing strong. Ingat, engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Ibu, you are a soldier. Bapak, you are a soldier. Adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara yang sedang mau goncang hari-hari ini, let me remind you, you are a soldier of Christ. Engkau adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Pastikan hari ini kau berkata, Tuhan, aku akan berhasil. Dan kalaupun persiapanku dan perhitunganku gak jelas lagi, aku percaya masih ada keberuntungan yang Tuhan sediakan. Welcome. This is year of gain. Inilah tahun keberuntungan, tahun peningkatan, tahun kemajuan yang Tuhan mau sediakan. Pastikan kita bertindak hati-hati. Pastikan kita kuatkan dan teguhkan hati. Pastikan kita fokus pada janji-janji Tuhan. Dan pastikan kita tidak melupakan Taurat Tuhan. Pastikan kita memperkatakan Taurat. Yang kita katakan bukan apa yang kita rasa. Yang kita katakan bukan apa yang menyakitkan kita. Yang kita katakan bukan apa yang mengkhawatirkan kita. Tapi yang kita katakan apa yang Tuhan sudah jamin buat hidup kita.